Prabu Arjuna Sosrobau, seri 213, Romo Bargowo. Hari telah petang ketika 4 orang anak Ki Jamadagni telah berkumpul di sanggar seperti pesan ayahnya. Mereka tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh ayahnya itu. Tetapi bagi mereka yang memperhatikan, wajah ayahnya memang muram. Ki Jamadagni pun kemudian masuk ke sanggar, namun Romo Bargowo belum pulang. Kita tunggu adikmu sebentar, biasanya setelah petang ia pasti pulang, berkata ayahnya. Yang ditunggu pun akhirnya pulang juga. Ada apa ini? Kok tumben berkumpul di sanggar? Bertanya Romo Bargowo dengan suara berat. Romo Bargowo memang berwatak kaku, lugas, dan tegas, tetapi tak pernah berbasa-basi. Duduklah, Nger, pinta ayahnya. Mereka pun kemudian diam menunggu apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Ki Jamadagni kemudian memulai kata-katanya. Nger, kalian semua dan juga ibumu yang sekarang masih di kamarnya, kalian aku ajak hidup di pertapaan ini agar dijauhkan dari tindakan yang nista, agar lebih dekat dengan alam dan penciptanya. Keraton dan segala kemewahannya kita tinggalkan, berkata ayahnya. Sedangkan anak-anaknya pun belum mengerti arah kata-kata dan maksud ayahnya itu. Kemudian Ki Jamadagni melanjutkan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Di antara kita ada yang berbuat nista. Siapakah itu dan apa yang diperbuatnya, Bopo? Sela Romo Bargowo. Sabar, Nger. Perbuatan yang sama sekali tidak pantas terjadi di pertapaan ini. Lanjut Ki Jamadagni. Kelima anaknya hanya bisa saling berpandangan. Mereka mengira salah satu dari 5 bersaudaranya itu. Jika memang tidak pantas, sebaiknya diusir dari pertapaan ini, Bopo. Sela Rumawan, si anak sulung yang merasa tidak berbuat nista. Ya, sebaiknya diusir dari pertapaan, saut adik-adiknya yang juga merasa tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kehidupan. Kalau memang sangat tidak pantas ya dibunuh sekalian, saut Romo Bargowo tanpa pikir panjang. Ya, memang sangat tidak pantas dan layak menerima hukuman itu, jawab Ki Jamadagni. Semuanya terdiam karena tidak tahu siapa yang berbuat dan apa yang diperbuatnya. Tetapi ayahnya telah mengatakan bahwa tindakan itu sangat tidak pantas dan sepertinya menyetujui celetukan dari Romo Bargowo bahwa layak untuk dibunuh. Tetapi siapa? Batin mereka. Mereka berdebar-debar jika itu benar dilakukan oleh penghuni pertapaan yang hanya bertujuh dengan ibunya. Apakah mereka akan kehilangan salah satu dari mereka? Mereka selama ini selalu hidup rukun dan damai di lereng pegunungan ini. Katakan, Bopo, siapa di antara kita yang tidak pantas tinggal di pertapaan ini? Desak Suseno, anak kedua. Ki Jamadagni tidak segera menjawab, namun terlihat wajahnya nampak sangat murung. Anak-anaknya pun tak berani mendesaknya lagi. Apakah Wismowasu yang dimaksud? Karena sejak tadi hanya diam saja. Batin yang lain. Katakan terus terang, Bopo, agar kami tidak saling menuduh. Selawasu. Ki Jamadagni menarik nafas panjang untuk meredakan gejolak perasaannya.
tetapi ia memang harus mengatakannya dan mengambil keputusan. Tiba-tiba semua terkejut ketika Ki Jamadagni berteriak keras, sesuatu yang tidak pernah dilakukan. "Nyai, kemarilah!" panggil Ki Jamadagni. Namun Nyi Renuka tidak segera muncul di sanggar itu. Hal seperti ini pun tidak pernah terjadi. Nyi Renuka pasti segera datang jika dipanggil oleh Ki Jamadagni. Kemudian Ki Jamadagni meminta kepada Romo Bargowo untuk menjemput ibunya. "Ragil, susulah ibumu, ajak ia kemari," berkata Ki Jamadagni kepada Romo Bargowo si anak ragil. Ia tahu bahwa Romo Bargowo paling dekat dengan ibunya, dan Nyi Renuka pun paling sayang kepada anak bungsunya itu. "Baik, Bobo," sahut Romo Bargowo, dan segera menjemput ibunya. Bersambung. Perbuatan yang sepertinya tidak merugikan siapapun, namun berakibat terhadap keutuhan sebuah keluarga. Terima kasih. Matur nuwun.